Tuhan berkati saya dan Anda untuk boleh menerima kekuatan dari Tuhan. Kita sudah masuk di the third part atau bagian yang ketiga dari trilogi bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan. Kita akan membaca tetap di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Kejadian pasal yang ke-12, ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya. Yang pertama, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dan kemarin ayat yang kedua, ya, dan sekarang ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kalau tidak berkeberatan kita akan baca bersama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga, kemarin kita bisa melihat bagaimana Abraham itu dipanggil oleh Tuhan. Ya, Abraham dipanggil Tuhan, and being changed, ya, diubah menjadi pribadi Abraham. Ya. Panggilan itu harus dijalankan dengan baik, dengan setia dan taat, saudara. Ya. Dan bagian yang kedua kita tahu sendiri bagaimana Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meleset, dan Tuhan akan menjadikan Abraham itu bangsa yang besar dan memberkati dia serta membuat namanya masyhur dan dia akan menjadi berkat. Nah, ayat yang ketiga kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kelihatan di sini bahwa Tuhan itu pribadi yang sangat pro, ya, pro dan aktif, ya, untuk seorang yang dinamakan Bapa segala orang yang beriman. Ya. How come? Ya? Bagaimana seperti itu? Ya? Karena Tuhan itu yang memilih, Tuhan yang memanggil, ya, Tuhan yang menjadikan. Bahkan Tuhan tahu apa yang akan dilakukan oleh Abraham. Ya. Alkitab katakan di ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Jadi kalau saya dan Anda hari ini sudah dipilih oleh Tuhan, maka camkan dengan baik. Kita harus hidup dalam panggilan Tuhan itu, hidup dalam panggilan Tuhan. Ya. Dan bagaimana kita selalu ada di dalam panggilan itu. Dan Alkitab katakan bahwa Abraham itu tidak memiliki satu kata apapun untuk meresponi firman Tuhan. Dan ini rasanya menohok hati saya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Di masa PSBB, masa transisi, saya banyak seringkali suka berdebat, ya, berdebat dengan Tuhan itu di dalam hati saya. Ya. Tapi beda dengan Abraham. Jadi saya sangat merelakan kenapa Abraham disebut sebagai bapa dari segala orang yang beriman. Ya. Kenapa demikian? Bayangkan, ya, kemarin saya cerita bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya. Yang kedua, keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, ya, dan menuju ke negeri yang baru akan ditunjukkan. Ini doesn't make sense, ya. Bagi saya itu out of mind, ya. Saya sudah terbiasa, kan kemarin saya khotbah itu, saya sudah terbiasa di zona comfort. Kita sudah terbiasa juga di zona yang secure, ya. Security-nya itu rasanya sudah aman, sudah tenang lah ada di situ. And suddenly Tuhan bilang kepada Abraham, get out of your country. Ini melawan kemapanan gitu. Dan yang kedua, bahkan dikatakan keluar juga dari rumah bapamu. What kind of God? Tuhan seperti apa yang berfirman kadang-kadang beyond gitu, ya, our mind, our thought. Kok seperti itu? Nah, saya mau katakan buat saudara, that's God. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan yang hanya bilang begini, Abraham, saya punya peta, ya,
Dan di peta ini, saya rasa kau tuh nggak cocok di sini ya. Nah sekarang ada lahan lain di sana. Kau perhatikan jalan ke sini, ke sana, dari sini ke sana mungkin berapa ratus kilometer, tapi tenanglah, ada daerah-daerah tempat-tempat yang aman buat engkau dan aku sudah persiapkan. Tuhan tidak begitu. Percayalah saudara. Kadang Tuhan kita harus melewati COVID-19. Buat apa coba? Artinya begini, kenapa dia pakai Abraham yang sesungguhnya di usia 75 tahun itu usia yang sudah cukup bagi kita, sudah cukup tua 75 tahun dan mendapatkan anak di usia 100 tahun. What kind of God? Ini Tuhan yang macam apa gitu? Kenapa bermain-main dengan waktu? Kenapa bermain-main dengan keturunan? Kalau kau memberikan keturunan di usia 20-an aja, di usia 30-an aja, di usia yang betul-betul memang produktif gitu. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Kenapa demikian? Ya karena dia besar. Dia lebih besar daripada otak kita sudah. Kadang through the disease, ya, kadang through the economic problems dia pakai itu. Ya. Kenapa dia pakai? Karena dia mengenal kita. Ada yang cocok prosesnya melalui sakit penyakit, ada yang cocoknya prosesnya melewati problema keuangan, finansial, bahkan juga dalam persoalan rumah tangga dan keluarga. Kenapa? Karena Tuhan panggil engkau di situ. Halo, ya. Jadi Tuhan tidak panggil saya dan Anda di kelebihan kita. Justru dia panggil kita justru pada saat kita masih berdosa, di kelemahan kita itu. Supaya apa? Supaya saya dan Anda bangkit. Nanti siapa yang dipermuliakan? Tuhan dipermuliakan. Jodoh sampai ada di belum dapat. Nah, Tuhan tahu nggak nih Tuhan? Udah hari atau tahun yang ke-37, itulah Tuhan kita. Kalau Anda dapat jodoh di usia 20, 21 menikah, sama dengan yang lain. Halo, kenapa? Ya, di mana kita bisa melihat Tuhan yang hidup? Gimana saudara? Through the problems. Nah kita melihat sekarang bagaimana Abraham itu bisa dipilih sedemikian rupa. Perhatikan ayat yang keempat. Ya. Lalu pergilah Abraham seperti, seperti. Kemarin kan saya bilang keluarga cikal bakal daripada Abraham bukan keluarga yang percaya kepada Tuhannya Israel, tidak. Oleh sebab itu namanya dulu sebelumnya adalah Abraham, baru Abraham. Ya. Nah kita bisa melihat dari kalangan yang seperti itu, keluarga yang seperti itu, Tuhan panggil. Justru dari sana kita bisa melihat bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan. Sekarang kan perdebatan tentang Paulus menyelewengkan itu firman, Paulus main-main dengan itu iman, Paulus adalah nabi palsu. Justru banyak orang yang tidak suka dengan Paulus. Kenapa? Karena banyak orang juga tahu kesalahan, kelemahan dia. Tapi itu kan dulu, amin. Dulu it was. Dan bagaimana setelah Tuhan menemui Paulus dan akhirnya Paulus berjalan di dalam Tuhan, dalam Roh Kudus, kita bisa melihat Paulus menjadi the greatest evangelist ever. Seorang penginjil terbesar yang pernah hidup. Kenapa demikian? Pak, kenapa dia harus menderita ya Pak? Anda juga lihat dong bagaimana latar belakangnya. Dia bunuh banyak orang Kristen, banyak orang percaya. Ada harga juga yang harus dia bayar. And become greater than before. Nah hari ini kita bisa melihat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi kalau Anda mau menang, saya mau menang, sederhana aja, obey aja. Obey, udah itu. Itu kuncinya. Ya, just obey. Jadi hanya taat aja. Nah, seringkali taat itu adalah perkara kecil, tapi kalau saya dan Anda jalankan tiap-tiap hari, itu perkara besar. Dengar katanya aja dari bahasa Inggris OBE terus Y, obey gitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga begitu, taat. Taat dalam bahasa Indonesia dibolak-balik sama. Kalau dari depan taat, dari belakang taat.
Jadi yang namanya taat di bulan balik itu juga harus sama, saudara. Tidak ada lagi celah di dalam saya dan Anda melakukan firman Tuhan. Memang berat, ya, untuk tetap taat, terus hidup di dalam kebenaran Tuhan itu berat, saudara. Saya alami, ya, puluhan tahun untuk belajar taat, jatuh bangun juga, saudara, jatuh bangun. Tapi Tuhan lihat begini, bukan berapa banyak kita mampu jatuh, tapi biasanya berapa banyak kita mampu bangkit. Saya juga dulu orang yang berdosa, salah, banyak hal salah. Tapi Tuhan panggil saya, dipanggil di mana? Di tempat di mana saya jatuh. Bukan di kelebihan saya dia panggil. Percayalah, saudara, dia angkat kita di mana kita jatuh. Amin. Dan di mana kita jatuh, di situ kita harus bangkit, ya. Di situ kita harus bangkit. Jangan di tempat lain kita bangkit. Tuhan bilang kau tidak jatuh di situ, kau jatuh di kemarahan, kau jatuh di emosi, kau jatuh di di kekurang sabaran, kau jatuh di roh pelit, ya. Karena jangan pikir roh pelit itu nggak dosa. Pelit udah dikasih banyak oleh Tuhan, ya. Katanya kita juga harus memberkati, ya. Itu juga salah, gitu. Tapi dari orang pelit berubah menjadi orang generous, saya yakin dan percaya itu perbuatan tangan Tuhan. Ada orang yang jatuhnya di zina, nah di situ dia harus bangkit. Ada orang yang jatuhnya yang suka tidak beribadah, di situ dia harus bangkit. Jangan ditutupi dengan penyembahan, jangan ditutupi dengan pemberian. No, Tuhan katakan begini, dia lebih melihat belas kasihan daripada hanya sekedar pemberian. Jadi ketika saya dan Anda mampu bangkit, maka kita juga harus punya hati yang berubah, ya, berbelas kasihan kepada pekerjaan Tuhan, ya. Pekerjaan Tuhan kan banyak sekarang. Anda bisa lihat ada begitu banyak pekerjaan Tuhan. Ketika COVID-19 ini diizinkan oleh Tuhan, banyak orang-orang yang patah, saudara. Tapi saya yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, di situ kita harus bangkit, ya. Nah, Alkitab katakan begini di ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalau pemahaman kita kurang benar, tidak memiliki paradigma yang benar tentang Tuhan, kita akan bilang begini, dia memberkati hanya kepada Abraham, ya, melalui orang-orang yang memberkati Abraham, gitu kan? Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Loh, kalau orang itu orang baik dan satu saat Abraham kan bisa saja salah. No, Tuhan nggak bilang itu. Jangan suka seperti khotbah saya yang pertama, ada composition, betul? Minggu yang lalu saya bilang composition. Jadi komposisinya udah begitu. Sudah ada orang tua, sudah ada anak, sudah ada suami, sudah ada istri. Komposisinya begitu. Jangan dirubah nih, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hai, ya, anak-anak, hormatilah Bapak Ibu. Komposisinya udah begitu. Jangan terus kan kita balik. Kalau orang tua saya sudah tua, Pak, terus dia sudah rada-rada budak dikit, gitu, ya. Jadi susah, Pak, ngomong sama dia. Kata Tuhan yang suka dirubah, itu firman, gitu, ya. Nah, ini juga begini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Karena kenapa dia ngomong di ayat yang ketiga? Because he did know. Dia tuh tahu banget siapa Abraham. Betul? Ayat yang ketiga dia katakan seperti itu, langsung masuk ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu kemenangan daripada Abraham. Amin. Kadang waktu Tuhan ngomong suka nggak nyambung gitu sama kita. Gitu, ya. Saya pernah cerita dengan Anda, satu hari, mungkin saya pernah cerita di sama Anda, ya. Cuma saya cerita kembali lagi, ya. Ini soal hubungan saya dengan kakak saya. Suatu hari Tuhan bilang sama saya udah harus bayar kartu kredit, ya. Itu jatuh temponya sudah hari Jumat. Dan ketika saya pelayanan di hari Minggu, saya katakan dapat berkat, walaupun sudah ditunda, tapi saya pikir telat 2 hari biasa. Jadi saya bayar di hari Senin.
Begitu saya ngantri di bank, begitu saya ngantri, itu hati saya udah gelisah. Hati saya kayak ada sesuatu Tuhan mau ngomong. Tapi saya pikir, I didn't care about it. Ya dari ke-7 masuk ke 6, terus Tuhan ngomong terus. Tapi emang saya nggak mau dengarkan. Nah kemarin kan saya pernah pagi tadi malam tentang suara Tuhan dan suara hati. Ya, istri saya tanya, apa itu suara hati? Bagaimana membedakan suara hati dan suara Tuhan? Sederhana, suara Tuhan selalu menimbulkan damai sejahtera ketika kau lakukan. Dan dia selalu bertentangan dengan daging, selalu bertentangan. Gitu. Nah oke, dari 7 ke 6, 6 ke 5 gitu ya, saya ada sesuatu gitu berat. Nah ketika saya lepaskan itu kedagingan dalam artikan kata daging, terus saya mulai, ya Tuhan, apa sih? Yang benar saya bisa dengarnya begini. Kau keluar dari barisan ini, dan berapa banyak uang yang ada padamu, kau harus mengunjungi kakakmu dan berikan semua kepada kakakmu. Itu kan insane Pak. Dalam hati saya begini, Tuhan kalau mau jangan sekarang. Mestinya begini nih, ketika aku dapat 1 miliar, gitu. Aku dapat 100 juta, aku dapat 50 juta, katakan aku dapat 20 juta deh, ya. Aku dapat 15 juta. Saya bilang ini Tuhan, ini kan hari Jumat udah jadi tempo. Itu yang saya nggak suka. Ya Abraham, Anda lihat ya, ke negeri yang akan kutunjukkan, dia nggak tahu juga harus kemana. Dan dia juga bukan keturunan orang yang mengenal Tuhannya orang Israel, tidak. Tapi Tuhan bebas tuh ngomong sama dia, enak aja gitu. You know why? Karena dia tahu siapa Abraham. Dia tahu, dia pilih, dia panggil, dia tidak akan pernah salah. Dan Abraham begitu dengar itu, boleh nggak Abraham God, Tuhan, aduh siapa sih yang di atas tuh, aduh Tuhan, begini nih, sebentar. Saya kan nggak gitu kenal kau, saya nggak tahu. Terus saya mau disuruh kemana Tuhan? Kok ada bilang akan, petanya di mana Tuhan? Sama mas saya mau bilang sama Tuhan, ini kalau saya kasih buat kakak saya gitu, terus besok saya harus bagaimana Tuhan? Ya, karena memang dia gede aja, kalau dia kecil ya, sepantar aja mas. Sama aja, saya lawan, saya tuding mas. Tapi karena saya rasa dia gede banget, saya cuma ini suara setan, nah sama suara setan, suara Tuhan, suara hati. Dari 7, 6, 5 terus 4, 3. Nah itu di kasir, kebetulan kasirnya kenal saya, terus dari di level ketiga keempat ya. Saya lihat dulu ke belakang dong, ya kan? Takut ada pendeta lain gitu kan? Ternyata kalau saya bilang, halo apa kabar? Terus dia bilang, enggak saya nggak ngomong sama bapak, di belakang bapak malu kita kan. Jadi saya lihat ke belakang, nggak ada. Jadi saya bilang, terus dia bilang, ngapain Pak? Sini Pak di counter lain. Ayo Pak. Terus yang 3, 4 di belakang saya juga, depan saya udah mulai gitu. Enggak, saya nggak terima. Begitu cepat, pasti nggak satu ibu. Tuhan bilang sama saya, keluar dari barisan. Tuhan. Ya untungnya, dan saya tahu bahwa itu Tuhan yang menang, untungnya. Saya nggak bilang saya menang lah, nanti terlalu sombong. Tuhan yang menang. Saya keluar dari barisan. Itu ibu, itu perempuan, Pak mau kemana? Pak kan belum. Udah saya harus ke bank lain. Kemudian nggak tanya bank apa gitu, saya akan ke bank sorga gitu kan. Pak nggak jadi, ada urusan. Ini udah kosong, iya tapi ada urusan. Saya nggak jadi sebentar. Saya naik ke atas, temu adik saya, dia lagi nonton TV. Saya bilang sama adik saya, ya, antar gue kemana? Ke rumah kakak, ya, naik motor. Mana kita naik motor, pakai helm, wah hitam semua tuh ya. Sampai di rumah kakak, ya, saya masuk ke rumahnya, dia lagi duduk. Bilang, hai, tumben, kenapa? Saya tadi mau bilang, tadi berat nih. Untung lo yang rugi gue, kayaknya gitu mau ngomong. Terus saya pegangin di tas, ngobrol kiri kanan. Terus sudah waktunya saya bilang, enggak, saya cuma mau kasih ini.
Terus dia bilang, apaan? Gue nggak tahu, tapi ini kata Tuhan buat kamu. Ambil aja. Terus dia, aduh. Dia tutup mata. Terus saya tanya, kenapa? Dia nangis. Terus dia hitung, sampai namanya uang tuh biar nangis, kita tetap bisa hitung. Begitu tahu jumlahnya, dia, oh my God. Saya tanya, kenapa? Lo tahu nggak? Yang apa sih? Dia nangis. Dia bilang, kenapa? Gue kemarin ke rumah sakit, lo tahu nggak? Gue kena cancer. Aduh. Saya itu langsung teriak. Lega. Ini. Halo teman, gue kemarin ke rumah sakit kan. Gue berusaha kiri kanan. Dan ternyata gue jual apa yang gue mampu, gue pinjam. Terus totalnya lo tau nggak? Lo tahu yang lo kasih lebih 250.000 atau lebih 750. Nah, karena saya tahu ada lebih gitu, tadi saya bilang kembaliin dong. Ya lebih. Ya aduh, Tuhan baik sama gue. Aduh, kan saya cerita. Saya juga bilang, lo tahu nggak? Gitu kan. Cuma tinggal mau nangis saya nggak bisa. Ini coba duit buat bayar kredit kata. Dia langsung, terus lo jadi bagaimana? Pokoknya lo hidup aja. Lo hidup gue di sini. Ya itu. Dan gue apapun yang mau diambil Tuhan dari gue, selesai. Jadi iman kita gede. Terus saya bilang, urusan lo cancer sampai selesai. Biar gue biaya. Berapapun itu juga. Saya udah tahu. Karena ini kayaknya Tuhan maksimal banget. Lo inget? Gue kasih sih. Terus ya, itu apa kata dokter? Iya katanya harus dipotong, harus ini segala. Saya dengerin aja, malah juga pusing. Kayaknya bisa kena cancer juga. Jadi puluhan jutaan harusnya. Berapa total gua nggak tahu, tapi yang diperlukan pertama sih. Oke. Dan kita nggak boleh lama-lama di rumah begitu. Bisa batal. Dan pada saat pernikahan anaknya, saya naik ke atas panggung, saya salam ini, saya bilang, ini the rest, semua selesai. Ini sih yang gue janjikan, Pak. Finally, artinya begini, kita happy, yang harus kita berkati happy, dan yang jauh lebih happy adalah sang pemilik pekerjaan. Itu ayat yang ketiga. I will bless. Aku akan memberkati orang lain yang memberkati engkau dan mengutuk orang lain yang mengutuk engkau. Kalau dia tahu bahwa kita menjalankan perintah dan rencananya dengan baik, dia jamin itu semua. Dia jaminnya apa? Dia akan bela kita mati-mati. Anda mau punya lawan berapa dengan kekuatan seperti apa? He doesn't care because he can do anything. Dia bisa lakukan apa. Dan saya lihat kakak saya mau naik. Dan hari ini diperpanjang usia. Yang bangga juga siapa selain Tuhan? Kita. Ya. Kenapa? Amin. Aku bisa, ya, bisa bekerja. Saya tutup firman Tuhan. Ya. Mari belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bisa meresponi suara Tuhan, membedakan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, bahkan melakukannya sebaik yang Tuhan inginkan buat kita. Dan jangan pernah lihat untung rugi, karena di Tuhan selalu untung. Ya. Kalau orang yang suka ngomong untung rugi di perjalanan hidupnya jadi seret-seret kayak tadi itu, apa? Kayak tadi wifi atau signal, nggak ada untung rugi, yang ada hanya untung. Coba dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, semua janji Tuhan itu mengenai keberhasilan, keberuntungan, dan berkat. Betul nggak? Ya. So, Abraham hanya tinggal melakukannya, itu aja, hanya tinggal bekerja sama, nanti the rest, artinya berat-berat,
Yang syusya itu urusan Tuhan. Saya nggak bilang susah, syusya itu urusan Tuhan. Bagaimana kejadian dia Tuhan, ya. Kita hanya cuma menjadi alatnya, mau nggak. Jangan suka bertanya lagi, terus ngomong lagi, keluh kesah lagi, berpikir lagi, timbang-timbang lagi. Udah, lakukan aja. Di Tuhan nggak ada rugi, selalu untung. Tuhan Yesus berkati. Ya. Amin.